Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Aldi Rifki Izudin dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Reguler 2 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama dari Al-Quran, bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran, dan juga fungsi dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi petunjuk bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupan dengan baik dan benar. Al-Quran sebagai sumber hukum mendasar umat Islam. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan pertama kali di kota Makkah, tepatnya di Gua Hira di Jabal Nur pada 13 Ramadan tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum hijrah. Surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Selama itu pula, Al-Quran difirmankan Allah kepada Rasulullah sebanyak 30 juz yang terdiri dari 114 ayat, yang terdiri dari 6.666 ayat, dan ada pula yang berpendapat 6.348 ayat. Al-Quran diturunkan secara bertahap di 2 tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayat-ayatnya disebut ayat-ayat Makkiyah, dan di Madinah yang ayat-ayatnya kemudian disebut ayat-ayat Madaniyah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian menyusunnya menjadi satu kitab yang disebut Mushaf, yang kemudian menjadi bentuk Al-Quran yang kita kenal sekarang ini. Dalam kitab Khazinatul Asrar karya Syekh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazali menerangkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama lain. Di antara 55 nama tersebut yaitu Al-Kitab, yang artinya kitab karena di dalamnya terkumpul berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan juga akhbar. Al-Huda, yang artinya petunjuk, karena di dalamnya terdapat petunjuk yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Al-Furqan, yang berarti pembeda antara hal hak dan yang batil. Ar-Rahmah, karena Al-Quran merupakan rahmat terbesar dari Allah kepada umat manusia. Ar-Ruh, yang berarti ruh, karena Al-Quran dapat menghidupkan hati dan jiwa seseorang manusia. Asyifa, yang berarti obat. Al-Quran dapat dijadikan obat untuk penyakit-penyakit hati. Al-Haq, yang berarti kebenaran, karena semua ajaran di dalamnya mengandung kebenaran. Al-Mau'idah, yang berarti nasihat, karena dalam Al-Quran terdapat banyak pelajaran dan nasihat yang harus diikuti oleh umat manusia. Al-Dzikru, yang berarti pemberi peringatan, karena di dalamnya berisi nasihat-nasihat dan kisah-kisah umat terdahulu. An-Nur, yang artinya cahaya, yang karena cahaya tersebut umat manusia mampu mengetahui hal rumit dalam perkara halal dan haram. Al-Busyra, yang memiliki arti kabar gembira. Al-Quran sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan masih ada beberapa nama lain lagi dari Al-Quran. Yang terakhir, fungsi dari Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum dasar agama Islam yang utama, menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan menjalani kehidupan untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang baik yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan keteladanan.
Al-Quran merupakan obat bagi penyakit hati. Banyak umat Islam yang membaca Al-Quran sebagai sarana untuk menenangkan hati dan memperoleh kedamaian. Al-Quran berfungsi sebagai penjaga keimanan karena di dalamnya mengajarkan tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi-nabi dan rasul, hari kiamat, surga dan neraka. Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari karena di dalamnya terdapat kisah-kisah dan contoh-contoh tentang kesuksesan, keteguhan, serta keteladanan. Al-Quran juga berfungsi sebagai sarana ibadah. Al-Quran digunakan sebagai sarana ibadah seperti dalam sholat, puasa, dan zikir. Bahkan membaca Al-Quran sendiri juga bernilai ibadah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan Al-Quran. Saya akhiri. Mohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Taqabbalallahu minna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.